Apa? Urbanisasi dengan catatan yang datangnya duitnya banyak. Yang duitnya banyak. Iya, kalau yang mereka mau beli apartemen, mau beli hotel, mau beli ruko, mau beli mall, silakan datang. Kalau mereka yang ingin mencari peruntungan atau mencari nafkah lebih tidak di Jakarta, masalah selama Anda bisa mendapatkan nafkah di atas kebutuhan hidup layak Anda. Jadi kalau Anda bisa dapat gaji seperti itu, sekarang kebutuhan hidup layak di DKI ini di atas 2 jutaan. Kalau Anda punya penghasilan gaji tidak mampu bayar kos, ya Anda jadi masalah. Anda pasti akan tinggal di rumah-rumah kumuh yang disewakan, yang sebagian juga nyolong listrik, nyolong air gitu loh. Sewa 250.000 sudah termasuk air, listrik, AC, air dari mana hitungannya gitu kan. Kenapa? Karena tanahnya di tanah negara. Itu yang tidak boleh. Makanya solusi bagi kami sangat sederhana. Silakan orang datang ke Jakarta. Tapi kalau Anda melanggar aturan di Jakarta, jualan di jalan, tinggal di kawasan kumuh, kami akan tangkap Anda. Oke, kita kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 28 yang memperbolehkan setiap orang tinggal di mana saja beroleh pekerjaan apa saja serta kesejahteraan. Betul. Itu Anda tidak bisa membatasi. Sekarang kalau Anda, saya tidak membatasi kan. Kalau Anda penghasilan di bawah KHL, Anda sejahtera enggak? Anda boleh tinggal di mana saja, betul. Tapi kan di mana saja bukan berarti di rumah orang kan. Kan ada aturannya gitu kan. Jadi baca undang-undang nggak bisa seenaknya. Sama seperti ikan di akuarium misalnya. Dia bebas berenang kan? Bebas. Coba itu ikan loncat keluar dari akuarium. Bebas tuh modal loh kamu mati itu ikan. Sederhana gitu. Kamu bebas, tapi bebas di dalam air gitu loh. Kalau ikan merasa saya bebas seenak-enaknya, saya mau ekspansi ke darat, ya mati kamu gitu. Nah ini sama. Anda bebas. Tapi bebas bukan berarti mengambil kebebasan orang. Merugikan orang kan. Kalau Anda bilang bebas, oke kamu bebas. Kalau yang lebih banyak orang tidak bebas gara-gara kamu. Apakah kamu ini bebas yang dimaksud? Ini negara hukum. Nah ini pengertian itu yang harus kita sepakati. Makanya bagi kami solusi sederhana. Semua kawasan kumuh harus dihancurkan. Dihancurkan. Makanya kami membangun super blok 400 hektar di Marunda Cilincing. Jadi kalau Anda yang tidak punya rumah, tidak ada lagi ganti untung, ganti rugi. Kami udah cabut pergub. Jadi kalau dulu kan kalau kita menghancurkan rumah ada ganti uang kerohiman. Apa itu uang kerohiman? Anda duduk di tanah negara kagak bayar, masa mau dibayar lagi? Kalau begitu caranya, persepsi orang itu apa? Kalau mau dapat rumah di Jakarta gampang, dapat uang gampang. Dudukinnya tanah negara. Nanti waktu diusir dapat duit kan? Saya kasih contoh. Kalau saya bisa selesaikan tugas di sini 5 tahun, nanti waktu saya tidak tugas di sini lagi, saya nggak mau keluar dari kantor ini, boleh nggak? Boleh dong. Kalau ikutin pengertian tadi boleh dong. Nah kalau mau gimana? Saya minta pengertian, kita duduk bersama. Saya minta ganti kantor yang mirip ini juga. Kecil dikit tidak apa-apa. Dan tempatnya tidak jauh dari sini. Saya nggak mau jauh-jauh, saya mau dekat sini juga. Boleh nggak seperti itu saya bicara? Kita mau menata DKI ini jadi modern, tetapi manusiawi. Nah orang-orang itu kita pindahkan. Ya sama waktu kita menghancurkan di Waduk Pluit, Anda dipindahkan ke rumah susun, full furnish. Ada kulkas, ada TV, segala lengkap, gas cooker. Anda di rumah-rumah gubuk aja yang tidak punya. Tapi yang ribut siapa? Bukan yang ini yang ribut. Yang penyewa pemilik rumah kumuh yang ribut. Karena namanya orang-orang susah. Mereka tidak mampu, rumah kumuh pun tidak mampu beli di DKI. Dia hanya mampu sewa. Nah itu yang kita lakukan. Sudah bicara sama wali kota. Buktinya wali kota Jakarta Pusat mengerti. Wali kota Jakarta Timur mengerti. Barat tadi laporan saya sudah mengerti. Besok kita mau bikin rakor lagi dengan asisten pemerintah. Nah kita harapkan selatan semua, pusat semua mengerti, utara juga mengerti. Kita akan serentak. Kan tidak bisa lagi Jakarta dibiarkan rusak. Selama ini kita merasa kacau, seolah-olah tidak ada pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada penegakan hukum. Anda punya 7 juta Satpol PP juga tidak guna, jadi pagar ayu. Meleng 10 menit, dia udah pasang lagi lapak. Begitu Pol PP sedikit, diledek-ledekin. Tidak berani, karena tidak pernah ada penegakan hukum. Sama juga mobil-mobil angkutan umum, berhenti seenaknya. Kenapa? Karena dia tidak ada sanksi. Nah sekarang kita akan melakukan apa? Kalau ada melanggar, berhenti sembarangan, izin trayek kamu harus cabut. Cuma sekarang kita belum melakukan, kenapa? Busnya belum cukup. Nah tunggu kami udah beli bus cukup 1.000, 2.000, beli bus kami cukup. Kamu coba aja, kita akan cabut.
Artinya yang dibutuhkan Jakarta ini adalah soal ketegasan. Memang cuma penegakan hukum aja. Penegakan hukum dan ketegasan. Kita bicara lagi masalah urbanisasi, sekarang arus balik sudah mulai tampak di Jakarta. Nggak apa-apa. Di Kampung Rambutan jumlah pemudik justru lebih banyak dibandingkan ketika berangkat. Kamu harus bayangkan gini, kalau lihat orang datang di bandara penuh, kamu seneng dong. Turis banyak datang gitu kan. Itu juga turis, kalau datang gitu, ya silakan dong. Nanti yang penting begitu dia nggak dapat uang, dia harus pulang kampung. Dengan operasi justisi Iya dong, dia harus pulang kampung, biarin aja. Tidak masalah dengan ada survei dari BPS menyatakan bahwa 52.000 pendatang akan memenuhi Jakarta usai Lebaran. Kalau 52.000 bawa 10 juta kan lumayan gitu. Dia belanja di DKI kan. Yang masalah kan kalau 52 juta mau ngerampok itu yang repot gitu loh. Jadi kalau dia batang masing-masing 10 juta, kenapa takut? Kan turis kan. Artinya itu tidak jadi masalah untuk Jakarta. Ya kan buktinya kita ngarapin orang datang melulu kan. Jadi itu tadi pengertian tentang urbanisasi itu jangan persepsi buruk. Selama mereka bisa memberikan sumbangan yang baik, uang yang baik, itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi. Jakarta aja yang paling aneh, anomali gitu loh. Kenapa tambahnya urbanisasi justru pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, tidak sesuai gitu ya. Tidak begitu penting. Nah karena masalahnya itu tidak terlalu berarti gitu. Masalahnya apa? Masalahnya yang datang ini rata-rata penghasilan di bawah kebutuhan hidup layak. Dan mereka kenapa bisa hidup di Jakarta? Karena ada pengembang PKL yang siapin rumah-rumah petak. Kenapa bisa begitu murah nyewain? Air bagi, listrik bagi, bisa kebakaran di mana-mana. Satu stok kontak cuma disambungin sampai berapa biji, ya panas ya kebakar. Orang arusnya nggak cukup, sambungin kabel-kabel, itu yang masalah. Intinya ada di bagaimana rumah kawasan kumuh, intinya bagaimana PKL. Termasuk ada bos yang MCK, mandi cuci kakos ada yang bangunin. Makanya dengan PDAM yang hanya Rp1.000 50 satu kubik. Seenaknya pakai. Masa kita mau naikkan, orang tidak mampu 1.050, 10 kubik. Lebih dari itu 10.000 per kubik. Baik, Anda tidak masalah dengan 52.000 pendatang di Jakarta. Kalau kita bicara masalah mantan gubernur. Pernah nggak kamu ngerasa kekurangan pembantu rumah tangga? Tidak juga. Ya kan? Kau datang membangun rumah tangga, berarti kan ekonomi sini maju. Ketika kamu suami istri, ekonomi kamu maju, kamu dapat pekerjaan lagi, kamu pasti butuh pembantu. Kenapa salah kalau yang datangnya pembantu yang kerja di rumah Anda? Baik. Yang salah kan kalau dia tinggal di rumah petak lagi. Itu dia. 52.000 tahun ini diprediksi akan datang 2013. Kalau kita bicara mantan gubernur Ali Sadikin pernah mengatakan, Jakarta kalau ingin nyaman dihuni atau menjadi tempat tinggal yang nyaman, jumlahnya 800.000 sampai 1 juta orang. Tapi di Jakarta sekarang jumlahnya sudah 9,6 juta hari malam. Zaman dulu kan Pak Ali Sadikin nggak pernah kepikir teknologi begitu canggih. Kan gitu kan. Jakarta bisa dihuni sampai 20 juta sampai 30 juta orang. Oke, masih terbuka. Sekarang masih 9,6 kalau malam hari. 20 juta juga oke. Tapi yang penting Anda mesti punya infrastruktur jelas. Transportasi massalnya masih jelas. 13 sungai utama masih bersih supaya dia sedia air bahan baku. Pengolahan air limbah seluruh DKI harus ada. Kerjaan rumah lagi nih ya Pak, untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Punya pengolahan air limbah dong. Supaya air limbah-limbah itu tidak mengontori sungai dan laut. Baik, itu tadi manajemen baru untuk bisa menerima urbanisasi secara besar-besaran. Kami masih kembali Tapi saat lagi. yang bawa duit loh. Yang bawa duit ya. Iya, kalau nggak bawa duit jangan. Kita tangkap. Anda tidak mau milih saya juga saya tidak peduli. Karena saya yakin yang pilih kami adalah orang-orang yang ingin kami melaksanakan konstitusi. Masih segar juga diingatan kita ada kebijakan Anda menyatakan bahwa tukang parkir di Jakarta akan digaji 4 juta rupiah. Tidakkah ini menjadi madu yang lebih manis lagi di Jakarta untuk mengundang orang semakin banyak? Maka ini mesti saya luruskan. Waktu ditanya, gimana cara kita mengatasi bocornya parkir liar. Bayangkan kita mengeluarkan biaya 21 miliar per tahun untuk ngumpulin retribusi parkir yang cuma 20 miliar, tekor 1 miliar. Nah kenapa rata-rata tukang parkir bawa pulang 100.000, 150.000? Kalau Anda selama ini udah bawa pulang 100.000, 150.000, kalau kamu kerja 30 hari itu kamu 4 juta lebih 1 bulan. Nah saya pasang mesin, kira-kira kamu mau nggak kerja? Nah saya katakan lebih baik kita pasang mesin, semua bayar di mesin, tukang parkir kita gaji 4 juta pun kita masih untung. Nah itu yang saya maksud gitu loh.
Jadi kondisi itu jelas tukang parkir harus punya KTP DKI, kita harus kasih dia rumah susun, kehidupannya lebih baik. Memang kalau kita ngomong jujur, di Jakarta ini kebutuhan hidup layak. Kalau mau punya istri, tidak bekerja, punya anak, mau sampai sekolah, ya 4 juta, 5 juta sebulan. Kalau 2 juta namanya minimum, pas-pasan. Itu nanti tidak akan membuat celah ketika orang datang ke Jakarta, nembak KTP DKI Jakarta. Kita pidanakan. Kalau Anda nembak KTP, nanti operasi justisi, kalau kita ketemu ada KTP palsu nih, PKL. Kita pidanakan Anda. Itu pidana bukan cuma karena pidana undang-undang kependudukan, tapi Anda penipuan. Kalau Anda khawatir, kenapa khawatir? Sopir Transjakarta kami 7 juta lebih gajinya kok. Baik. Sopir Transjakarta itu 7 juta lebih. Tapi Anda harus jaga dengan baik gitu loh. Madu lain di Jakarta adalah perputaran uang yang luar biasa besar. Kami punya data, perputaran uang Pak Ogah atau polisi Cepai di Jakarta mencapai 6,75 miliar rupiah per bulan. Ini juga kembali menjadi madu yang lebih manis di Jakarta. Itu tadi balik lagi soal penegakan hukum. Oke. Selama ini Pak Ogah itu kan boleh tangkapin kan. Tangkapin sekali. Dipidanakan lagi. Kita latih kan. Mereka mau jadi sopir taksi, kita kekurangan sopir taksi. Kekurangan sopir alat-alat berat, operator alat berat. Kurang loh kita itu. Kita kekurangan apa lagi? Tukang parkir juga butuh banyak nanti. Karena tiap 15 meter ada 1 orang. Cuma persoalannya Anda mau tidak. Seperti kita lakukan operasi di dinas sosial. Anak yang minta-minta. Hanya kerja 3-4 jam dapat 150.000. Anda bawa dia, latih dia untuk kerja di pabrik. Gaji 2 juta. Dia mau nggak? Pagi sampai malam, sampai sore. Tidak mau. Ini persoalan situ kan. Nah, kalau tidak mau ada penegakan hukum. Sama juga anak remaja kita temukan anak 14 tahun jadi PSK. Anda mau latih dia menjahit di konveksi. Saya dapat 1 juta, 2 juta. Dia enak-enak nikmatin dapat berapa juta jadi PSK. Anak baru 14 tahun. Dia mana mau. Nah itu persoalan kalau seperti itu. Apa kita nurutin maunya mereka? Tidak bisa. Kita kasih Anda standar hidup. Makanya Jakarta Pak Gubernur udah bikin satu sistem. Kalau Anda bilang miskin, yang penting sakit. Anda harus diurus. Makanya ada kartu Jakarta Sehat. Kalau Anda bilang Anda miskin, anak Anda mau sekolah, mau uang jajan, kita kasih Anda kartu Jakarta Pintar. Anda bilang Anda miskin lagi, tidak mampu beli rumah, kita lagi bangun banyak rumah susun. Yang tidak disewa. Tapi kalau Anda jual, saya pidanakan Anda. Anda boleh bayar retribusi. Sekitar setengah bungkus rokok sampai 1 bungkus rokok harga sehari. Anda tidak mampu, Anda bisa jadi cleaning service. Kita taruh di kawasan Berikat Nusantara Kerja. Dapat 70 ribu lebih. Potong pajak penghasilan 67 ribu. Malas-malasan. Kenapa? Karena selama ini dia mana mau 67 ribu sehari kerja pagi sampai sore. Dia nongkrong jalan 3 jam 4 jam semau dia 150 ribu. Nah orang-orang seperti itu bagaimana? Ya sudah. Orang miskin selalu akan ada di Jakarta. Orang malas selalu akan ada. Jadi nanti lama-lama akan terjadi proses seleksi. Karena tidak ada makan, udah. Kalau Jakarta udah mampu, kita kasih Anda makan. Makan yang sama terus, sanggup atau tidak kamu gitu loh. Itu yang kita lakukan. Yang dikhawatirkan adalah urbanisasi membawa penyakit sosial atau permasalahan sosial yang selalu ada. Ada contohnya ketika PKL yang disebutkan, PKL bermasalah. Kita lihat beberapa waktu lalu PKL bermasalah, sempat ada perseteruan antara Anda dengan Abraham Lunggana, yang juga sempat ramai di media saat itu. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa hari kemarin kita melihat mereka yang awalnya kontra dengan Anda, kemudian berbalik untuk mendukung program Anda dan juga Gubernur DKI Jakarta. Ini gaya komunikasi Anda yang menentukan hal ini atau bagaimana komunikasi dengan Abraham Lunggana? Saya kalau bicara komunikasi, mungkin pakar komunikasi pikir saya komunikasi saya paling buruk kali saya kira mereka anggap itu ya. Saya tidak peduli soal komunikasi. Bagi saya itu substansinya. Saya disumpah jabatan untuk melaksanakan semua isi undang-undang dan perda. Itu saja. Siapapun Anda, kalau Anda tidak menyadari hilaf atau belum sadar, berlawanan dengan saya, pasti bukan dengan sayanya, pasti berlawanan dengan peraturan yang saya mau tegakkan. Nanti satu hari Anda akan mengerti kok bahwa Anda salah. Anda harus ikutin. Kecuali saya melaksanakan otoriter peraturan saya. Itu tentu Anda bisa menyerang saya habis. Tapi selama saya taat sama aturan, taat sama konstitusi, saya tidak peduli. Anda tidak mau milih saya juga saya tidak peduli. Karena saya yakin yang pilih kami adalah orang-orang yang ingin kami melaksanakan konstitusi. Ya kalau Anda nanti merasa hak Anda diambil karena Anda mau melanggar peraturan, sedangkan kami mau menegakkan peraturan, kami akan memilih tidak usah pilih kami. Tinggal kita hitung-hitungan saja. Orang Jakarta jumlahnya
Kalau di atas 50% yang suka melanggar peraturan, ya pasti kami tidak terpilih kembali. Tapi kalau yang di atas 50% lebih suka peraturan ditegakkan, kami pasti terpilih.